Lihatlah luka ini, yang sakitnya abadi, yang terbalut hangatnya bekas pelukmu. Aku takkan lupa, tak akan pernah bisa tentang apa yang harus memisahkan kita. Di saat ku tertatih tanpa kau di sini, kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang udah selanjutnya tulang rusukku. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, perkenalkan nih, gue dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas gue MTK bersama gue Muhammad Fikri. Damar Prasetyo. Isi Fauzan. Saya Sultan Syarif. Itu nama-namanya. Nah, kali ini gue akan bahas materi yang akan gue bahas nih. Lu tau gak sih lo? Dimensi 3. Sebelum itu gue jelasin dulu nih, dimensi 3 ada apa saja. Yang pertama mengenal elemen, titik, jarak, dan bidang dalam dimensi 3. Lu tau gak cuy, kalau suatu bangun ruang dari dimensi 3 tuh contohnya kayak kubus, balok, prisma, dan lain-lain terbentuk dari 3 elemen dasar tersebut. Nah, pemahaman akan titik, jarak, dan bidang merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan soal-soal dimensi 3 banyak yang merupakan variasi dari ketiga elemen tersebut, bro, sehingga perlu memahami konsep secara mendalam. Oleh sebab itu pada sesi kali ini gua sama teman gua nih akan bahas secara detail. Check this out. Stay tune, guys. Stay tune. Simak, oi. Nah, selanjutnya gua akan jelasin tentang kedudukan titik terhadap garis. Pertama-tama, dalam dimensi 3 itu terdapat 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Yang pertama gua akan jelasin yaitu titik. Titik adalah lukisan tanda noktah yang dibumbui nama menggunakan huruf kapital. Suatu titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Selanjutnya garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Sedangkan bidang adalah himpunan yang titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas sehingga dikatakan berdimensi 2. Bidang adalah lukisan atau bidang datar dan hanya dapat dibentuk dari satu titik berbeda, dua satu titik dan satu garis, 3 dua garis yang berpotongan atau sejajar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama yaitu titik yang terletak pada garis. Titik yang terletak pada garis yaitu titik A, P, B, dan C dilambangkan dengan huruf kapital. Terlihat di sini hurufnya kapital. Nah, AB ini apa? AB ini adalah garis dari gabungan dari titik A dan B. Selanjutnya titik yang berada di luar garis. Titik yang berada di luar garis yaitu titik yang berada di luar garis, yaitu C. Dia tidak ada di dalam garis sini dan ada di luar. Nah, pengaplikasiannya seperti ini. Di dalam bidang ini terdapat garis AB yang terdapat titik APB. Nah, di luar garis AB ini semua titik yang berada di luar garis. Seperti itu ya guys ya. Selanjutnya teman gua akan menjelaskan lebih rincinya. Ya, kali ini gue bakal ngejelasin kedudukan titik terhadap bidang ya. Titik terhadap bidang itu apa sih? Titik yang membentuk sebuah bidang artinya. Nah, jadi sekarang gue punya sebuah bidang di sini dan gue bakal menjelasin bidang melalui titik itu apa sih. Jadi ini bidang ya, bidang jenjang. Dan ini udah gue tulis nih. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kenapa di sini bisa ada titik? Karena titik ini yang membentuk sebuah bidang. Jadi titik A melalui garis B membuat garis, dan titik B membuat garis titik C membuat garis titik D, dan titik D membuat garis titik A. Jadi sebuah bidang. Itu. Dan gue bakal ngejelasin lagi titik berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Jadi itu titik yang terletak pada dalam bidang ya.
Jadi itu juga udah gue buat ya sekalian titik yang menghubungkan antara dalam bidang ya, dalam bidang titik yang menghubungkan antara A dan C, B dan D. Jadi di garis titik yang menghubungkan A dan C, gue bikin garis ini. Titiknya tuh di mana? Titiknya itu di tengah. Karena dia berada di antara A dan C yang menghubungkan antara garis dan C, kita sebut aja titik P. Ini tadi titiknya A, B, C dan D. Sekarang gue bakal jelasin lagi titik di luar bidang. Ya dengan yang sama, udah gue buat lagi garis yang di luar bidang. Garis yang di luar bidang itu garis yang menghubungkan antara titik luar dengan titik luar lagi. Jadi ini langsung gue bikin aja ki di sini. Karena dia titik di luar bidang, agak menghubungkan dengan bidang-bidang yang lain. Ya, kali ini gue bakal menjelasin lagi kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang itu garis yang membentuk sebuah bidang ya. Sekarang gue punya jajar-genjang dan gue bakal menjelasin dari tiga ini. Satu, gue bakal menjelasin garis pada bidang. Jadi ini gue punya bidang yaitu jajar-genjang. Garis pada bidang itu apa sih? Nah ini garis, ini titik nih titik. Jadi tuh garis itu terbentuk oleh suatu titik. Jadi ada titik A, titik B. Nah, kalau misalnya titik A dan B ini ditarik, jadilah sebuah garis. Dan begitu pula dengan yang lain. B dan C, C dan D, D dan A. Juga kalau bisa ditarik itu bakal membentuk sebuah bidang. Bidang apa saja. Dan gue bakal menjelasin lagi garis yang memotong atau menembus sebuah bidang. Namanya juga memotong atau menembus ya. Jadi itu nggak ada yang namanya dalam bidang. Jadi ini garis yang di tengah-tengah yang melewati sebuah bidang. Ini contohnya misalnya HP ya, HP misalnya ini di bawahnya di garis, dan ini bakal nembus. Jadi itu di tengah-tengah melewati. Jadi itu disebutnya tuh garis P dan garis Q. P dan ini garis dan gua yang ketiga yang terakhir gua bakal menjelasin garis sejajar dengan bidang. Garis sejajar dengan bidang itu, misalnya nih di bidang ini, tadi kan udah gua bikin garis A, titik A ke titik C itu kan membentuk sebuah garis. Nah di garis di tengah-tengah ini, jadi itu garis yang sejajar pada bidang ini garis yang terbentuk di luar bidang. Di luar bidang, tapi dia sejajar dengan garis yang gue buat, yaitu garis A dan garis C. Dan di luar bidang ini gue sebut juga garis A dan X. Tapi garis sejajar dia harus benar-benar sejajar, nggak boleh nggak salah. Garis A. Oke, di sini gue akan menjelaskan bagian dari kedudukan bidang ke bidang lain. Jadi ada di sini ada 3 poin. Yang pertama ada bidang sejajar, yaitu di mana bidang 1 di bidang 2 saling sejajar, bisa seperti ini dan bisa seperti ini. Kalau seperti ini nggak bisa ya, itu jatuh bidang berpotongan seperti ini. Lalu bidang saling sejajar, 2 bidang sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang. Lalu yang poin kedua, bidang berpotongan. 2 bidang berpotongan apabila terdapat garis berpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. Seperti ini, bagian bidang, ini satu bidang. Nah, ini bidang yang lain. Jadi ada 2 bidang, satu bidang ini jatuhnya berpotongan. Kalau misalkan seperti ini kan sejajar. Nah, kalau ini berpotongan. Lalu di poin ketiga ada 2 bidang saling berhimpit. 2 bidang saling berhimpit atau bidang A dan bidang B apabila setiap titik yang terletak pada bidang A juga terletak pada bidang B, atau setiap titik yang terletak pada bidang B juga terletak pada bidang A. Kedudukan titik, garis, dan bidang memiliki suatu aksioma. Aksioma ini adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum tanpa perlu adanya pembuktian dari kita sendiri. Jadi maksudnya bidang berhimpitan ini
ada dua bidang sebenarnya, seperti ini, tapi titik A sama B nya tuh nyatu, jadi di sini nih, di sini. Ini walaupun gambaran cuma satu bidang, tapi ini ada dua bidang, ada bidang A dan bidang B. Yang penting titiknya nyatu. Lalu di sini saya akan memberikan contoh dari kubus. Oke, maaf kalau jelek. Bidang sejajar, contohnya misalkan geser dulu ya, kasih nomor titiknya. Nah, jadi gue udah punya satu kubus A B C D F G H. Nah, itu kubus namanya. Jadi untuk yang bidang sejajar ini contohnya dari bidang A B C D sejajar dengan bidang E F G H. Lalu untuk bidang yang lainnya misalkan dari A D H E itu sejajar dengan bidang B C G F, seperti itu. Lalu untuk bidang berpotongan contohnya seperti A B C D, satu bidang ini berpotongan dengan H D G C. Bisa juga dari misalkan dari bidang A D E H berpotongan dengan bidang E F G H, seperti itu. Oke, selanjutnya gue akan menjelaskan, saya akan menjelaskan jarak titik ke titik. Jadi di sini sudah ada kubus yang dimana dalamnya ada beberapa titik. Jadi jarak titik ke titik ya, misalkan dari A ke B seperti yang dijelaskan teman saya, seperti garis, terus 4. Dan juga di sini dari B ke C jaraknya 4. Ini sebenarnya kubus ya, jadi semua sisi-sisi itu sama juga 4. Lalu bagaimana misalkan jarak dari titik dari A ke F? Kan nggak ada yang tahu ya. Jadi di sini kita akan menggambar bidang baru, yaitu segitiga. Segitiga bidang BF. Kan kita akan mencari tahu jarak dari antara A F ya. Jadi di sini ada tanya. A B nya sudah diketahui 4. Lalu untuk BF nya sudah diketahui. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita menggunakan metode lama ya, dari SMP, yaitu Pythagoras. C kuadrat gunakan akar kuadrat tambah B kuadrat. Di sini sama A kuadrat tuh yang ini alasnya, ini A, ini garis alas. Nah, untuk yang B nya sebagai ini. Jadi untuk A kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah B nya 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 4 kali 4 dengan 16 tambah 16 tambah sama dengan 32. Terus sampai 32 perkalian berapa yang agar dikecilkan? Kecil lah pokoknya. Kita ukur 16 kali 2. Lalu dari C kuadrat ini ini diakarkan ya yang 16 ini. Jadinya sininya 4, sininya akar 2. Lalu pas sudah diakarkan ini kuadratnya hilang. Jadi untuk dari jarak A ke F ini adalah 4 akar 2. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya bakal menjelaskan mengenai jarak titik ke garis. Sebelumnya ada tuh titik ke titik. Nah, sekarang titik ke garis. Ya, ini kita ada soal tentukan jarak titik H ke garis AC. Mana titik H?
Ini titik H. Saya bundarin ke garis A, C. Ini kita buat dulu garisnya. Kita tarik garis ke C. Nah, dari titik H ke AC. Ini kita tarik ini ya. Dari titik H ke garis AC nih, tepat di tengah-tengah. Nah, gimana cara hitungnya? Sebenarnya kita harus membuat kayak suatu bidang gitu. Kita buat segitiga lah ya. Nih, kita tarik aja nih dari H ke AB, jadi diagonal AH. Bisa kita tarik lagi nih ke H ke C. Aduh, gini lagi. Nah, dari HC ya, diagonal dari HC. Oke. Kita tetapkan ini nilai 8 berarti kalau ukurannya sama semua berarti itu ya bagus. Jadi kita namanya ini garis apa ya? Garis P lah ya. Nah, kita menghitung garis P berapa itu ukurannya. Nah, itu kita bisa lihat di sini ada segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki, kita gambar aja segitiganya di sini. Segitiga sama kaki. Kita tarik ke sini, tengah-tengah. Bisa A, C, H. Nah, ini garis P ini. Nah, kita bisa tahu nggak tahu ya. Harus hitung dulu. Kita lihat AC ini jarak berapa? Kita tentu dulu. AC jarak berapa? Ingat kalau misal kubus, cara gampangnya gini aja. Ini kan namanya diagonal ruang, diagonal bidang ya. Diagonal pada bidang ABCD. B mana? Nah, ABCD. Kalau diagonal bidang, ini tinggal tambahin akar 2 aja nih. Jadi 8 akar 2. Nah, 8 akar 2. Mau percaya nih, kita buktikan dengan Pitagoras. Pitagoras. Aduh, gimana sih? Pitagoras. Kita buktikan aja nih. Kita mencari C, tadi gini nih. Nah, 8. Ini berapa nih? Kita buktikan. Pitagoras C kuadrat sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sama berapa? A ini kita tahu 8 sama 8 ya. 8 akar 2. Akar 2. Akar 2, 8,2 diakarin. Sama berapa? Lihat deh. Akar 64 tambah 64 dengan akar 8 ya? 8 ya. Nah, berapa kali berapa yang bisa ke 8? Masa pusing-pusing, kita lihat atasnya ini ada 64 kali 2 berarti ya. 64 kali 2 sama dengan 18. Nah, akar dari 64 berapa? Yaitu 8 ya teman-teman. Akar dari 64 yaitu 8. Akar dari 2 enggak ada ya. Langsung aja akar 2 aja. Nah, akar 2. Berarti kita dapat 8 akar 2. Sama kan? Jadi tinggal tambahin akar 2 aja nih. Jadi kita tahu AC-nya 8 akar 2. Nah, bisa ini sama nih. Ini juga 8 kan? Ini juga 8, ini juga diagonal ruang nih, A ke H. Jadi ini juga sama, 8 akar 2, 8 akar 2. Jadi kita nyari ini. Kan ada 2 segitiga nih. Kita bisa pakai perbandingan luas, bisa juga pakai Pitagoras. Tapi yang gampang aja pakai Pitagoras ya. Ini kita ambil dari satu segitiga aja nih, segini. Oke? Tiga satu. Kita ambil alasnya 8 nih. Tapi kita karena pakai sebelah doang, jadi kita bagi 2 aja. Karena ini segitiga sama kaki ya. Jadi 4 akar 2 alasnya. Kok C-nya sama dengan 8 akar 2. Nah, kita nyari tingginya nih. Kita pakai rumus Pitagoras lagi nih. Pitagoras. Tapi kita sekarang nyari yang tingginya ini. Kalau nyari tingginya berarti kan dikurang ya. Misal kita nyari B kuadrat sama dengan akar 8 akar 2 dikurang 4 akar 2.
Ini di kuadratnya. Oke. Oke, langsung aja kita kecilin dulu lah. Kita biarin lagi ini. Benar. Benar. Nah, kita kecilin dulu 8 tadi kan 64 tuh. Dari kuadratnya 64. 4 kali, kalau akar 2 kuadrat ini jadi tinggal 2 ya, akarnya dicoret aja. Nah, dikurang 4 akar 2, 4 akar 2, 4 pangkat 2 berarti 16 dikali 2 di berapa? Jadi ada tuh 128 akar 128 dikurang 32. Nah, kita kurang dulu berapa nih? Nah, ada dulu. Oke, kita tahu ini hasilnya 96. Oke. Dan dapat 96. Jadi akar kali 96 berapa nih? Nah, kita cari dulu. Berapa kali dapat kali 96? Nah, coba kita 16 kali 6. Lihat nomor 6. Oh iya benar, 96. Oke, berarti kita dapat 16 kali 6. Kita akarin 16 akar 2 sama dengan 4. 6 diakarin 2, nggak bisa, berarti 6 aja terus 6. Nah, jadi ini hasilnya 4 akar 6. Nih, 4 akar 6. Berarti garis P jarak H ke garis AC sama dengan 4 akar 6. Nih garis P ini jaraknya 4 akar 6. Oke, next. Ya kali ini bakal dikasih jarak titik ke bidang ya. Tadi kan sebelumnya garis, sekarang bidang. Saya punya soal jarak titik A ke bidang BDHF. Nih BDHF bidang itu, oke. Jarak titik A yang mana titiknya? Nah, jadi titik A. Titik A dan titik A ini ke bidang kotaknya BDHF ini berapa jaraknya gitu. Ini kita punya kubus, berarti angkanya sama semua ya. 8 semua, angka benar. 8 sisi 8. Kita di sini bisa lihat terdapat segitiga. Nah, jadi segitiga terbentuk seperti ini. Di segitiga ada segitiganya A, B, D. Nah, ini segitiga ini terbentuk. A ke bidang ini, berarti tengah-tengahnya ya. Sini kita namain aja nih O. Oke. Dari sini kita cara menghitung jarak gimana? Pertama kita cari tahu dulu nih jarak-jarak garis-garisnya. Dari A ke B kita bisa tahu ini 8 ada di gambarnya. B ke D kita nggak tahu. A ke D itu 8 juga. Nah 8 ya, berarti ke kubus nih 8. B ke D ini ingat ini adalah diagonal bidang, jadi tinggal tambahin dulu aja 8 akar 2. Nah coba ya dikategorasi sama juga 8 akar 2. Oke, selanjutnya cara menghitungnya gimana? A ke B bidang itu ini gampang aja. Bisa dua cara, yaitu pertama luas, pakai luas segitiga. Nah luas segitiga, segitiga. Yang bisa kita tahu A kali tinggi bagi 2. Oke, langsung kita pakai perbandingannya. Alas kali tinggi bagi 2 sama dengan alas kali tinggi bagi 2 juga. Ini cara merah. Langsung alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Alasnya berapa kita tahu? Oh ya, karena pakai perbandingan segitiga, 2 segitiga, maka kita cari dulu segitiga 1 dan segitiga 2. Saya pakai segitiga ini. Segitiga sisiku untuk segitiga pertama dan untuk segitiga sama kaki nih. Kalau bisa dibalik segitiga sama kaki untuk segitiga yang kedua. Oke, pertama alasnya berapa untuk segitiga ini? 8. 8 kali tingginya itu 8 juga. Oke, 8 terus ini. Sedangkan alas segitiga yang kedua, yaitu alasnya ini 8 akar 2.
kali tinggi. Nah, tinggi ini yang kita cari. Makanya kita pindahin 8 akar 2-nya. Ya, 8 kali 8 akar 2. Nah, sama berapa nih? Nah, kita bisa coret 8-nya. Jadi 8 akar 2. Oke, baik, kita lanjutkan dari 8 akar 2 ini. Ingat, kalau pecahan itu di bawahnya nggak boleh tekan. Jadi caranya gimana untuk menghilangkan akarnya? Nah, kita hilangin ya. Nah, cara hilangin gini. Dikali akar 2 per akar 2 juga. Bisa tahu 8 akar 2. Ya udah, 8 akar 2 per akar 2 kali akar 2. Atau enggak akar 2 kuadrat. Akarnya dihilangin berarti tinggal 2. Ya, jadi gampang kan? Tinggal coret 8 bagi 2, 4. Saudara 4 akar 2. Oke. Ini cara pertama. Kita bisa juga cara yang lebih gampang. Bisa pakai perbandingan luas. Kalau misalnya nggak bisa pakai cara ini ya. Dapat dulu. Ya, itu kita pakai cara Pythagoras. Jadi cara yang pertama tadi itu opsi kalau misalnya Pythagoras itu nggak bisa, atau bisa tapi sulit angkanya mungkin. Kita lihat Pythagoras ini ada segitiga, ini segitiga. Kita ambil satu segitiga ini, segitiga satu ini, segitiga satu nih. Kita ambil segitiga ini. Berarti karena ini tengah-tengah sama ini kan, berarti di tengah-tengah kan. Nah, kita ambil setengah dari 8 akar 2, yaitu 4 akar 2. Nah, kita cari ini yang tingginya. Nah, kalau kita gambar lagi gini. Jadi, nah, ini adalah 8. Harusnya 4 akar 2. Bisa tingginya yang belum diketahui, kita cari. Pakai Pythagoras, tadi rumusnya. Langsung aja. Karena yang dicari ini berarti nanti 8 ini dikurang. Bisa kita cari tinggi berarti B akar 2. Akar 2 pangkat 2. Jadi sama dengan C pangkat 2 dikurang 4 dikurang A akar 2. Benar kan? Sini C apa? C nya ini garis miring ya. Ingat, C itu garis miring. Nih garis miring ini. Ini kita tanda dulu segitiga tadi. O D ya. D salah. Ini yang ada sisi-sikunya A. Salah benar. Ini sisi-sikunya kalau misalnya pakai garis pertama, segitiga pertama. Berarti ini O, sini D, ini A. Ingat, ini kan garis miringnya nih, ini segitiga nih, ini tingginya, ini alasnya. Untuk garis miringnya itu C. Jadi C nya berapa? C nya 8 pangkat 2 dikurang A nya akar 2. Akar 2 pangkat 2 ingat. Lupa. 4 akar 2 sini. Nah, alasnya nih, A nya alasnya. Akar 2. Nah. Oke. Nah. Berapa 8 akar 2? 8 pangkat 2 yaitu 64 dikurang 4 pangkat 2 16 kali 2 akar 2 2 kali 2 pangkat akar 2 pangkat 2 yaitu 2. Ya udah kali ya 2 kali 2 sama dengan 64 kurang 16 kali 32. Berapa nih hasilnya? Hasilnya 32. Angka 32 ya, pada akar ini. Berarti B kuadrat. Jadi B sama dengan akar 32. Berapa kali berapa? Akar 32 yaitu 16 kali 2 sama dengan, kita lihat akar dari 16 4. Berarti B
B sama dengan 16 itu akar dari 4 2 ya akar 2. Nah, hasilnya 4 akar 2. Sama kayak tadi sebelumnya. Hasilnya juga 4 akar 2. Oke, sekian mengenai jarak titik ke garis dan titik ke bidang dan dari teman-teman saya juga. Oh ya nih, ternyata aneka lebih gampang ya. Ini kan kubus ya, sama semua. Berarti ini kan diagonal bidang ya. Jadi kita tarik aja nih. Diagonal bidangnya 8 akar 2. Kalau dibagi 2 4 akar 2. Ya kalau gitu doang. Ya udah. Langsung aja. Ya, sekian video pembelajaran materi 3 dimensi kita. materi 3 dimensi. Jelas. Yang sudah kita jelaskan dari komponen-komponennya sampai ke perhitungan-perhitungan dari jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, titik ke bidang, ya. Sampai diusir bro. Dan sekali lagi, enggak, yang penting mohon maaf jika penjelasan kami ini berlibat. Iya. Maklum aja, kita beginner amatur. Itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada sampaian yang lain. Agak ada, karena udah capek juga. Jadi cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Gimana Mar? Udah tadi. Jadi intinya jangan nonton Upin Ipin di jam 3 pagi. Kenapa tuh Mar? Hah? Kenapa? Apa-apa. Aduh. Gak ada hubungannya sumpah. Aduh, kita dikasihin guys. Bayar parkir mahal. Ini 1 jam. Di sini Oh, iya. bayar parkir 1 jam cuy. Per jam ya? Gila 20.000 dong.